Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Prodi Akuntansi yang terdiri dari saya, Cita Akmaliasari, ada Nugraha Satriatama, dan juga Cesari Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan kata yang tepat, sesuai dan benar dalam tulisan ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kami menganalisis tentang tulisan pada artikel. Bisa kita lihat bersama artikel yang kami dapatkan yaitu dari sp.berita1.com yang berjudul Puasa, Altruisme, dan Visi Kemanusiaan. Kemudian kami menganalisis huruf kapital. Yang pertama, contoh kalimat atau kata yang tepat untuk penulisan huruf kapital yaitu ada Fajar Kurniawan, puasa, altruisme, dan visi kemanusiaan. Kemudian relasi sosial, umat Islam, Ramadan, Nabi Muhammad, Tuhan Maha Penderma, dan dia mencintai kedermawanan serta etika yang mulia. Dia juga membenci etika yang buruk. Kemudian ada Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Sang Pencipta, Tiffan. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of other, atau cara terbaik untuk mengetahui diri Anda adalah menghilangkan egoisme Anda dalam melayani orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk contoh penulisan atau kata yang kurang tepat yaitu ada Al-Quran, yang seharusnya penulisan huruf Q menggunakan huruf kapital. Kemudian diberi tanda strip lalu ada tanda petik. Untuk penjelasannya, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat atau judul yang digunakan sebagai huruf pertama pada semua kata pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, huruf kapital juga digunakan sebagai nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, serta juga digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Selanjutnya yaitu adanya huruf tebal. Contoh kalimat atau kata yang tepat untuk penggunaan huruf tebal, yang pertama ada Fajar Kurniawan, relasi sosial, puasa, altruisme, dan visi kemanusiaan. Penjelasan, karena penulisan tersebut digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian huruf miring. Selanjutnya yaitu huruf miring. Contoh kalimat atau kata yang tepat untuk penggunaan huruf miring. Yang pertama ada the best way to find yourself is to lose yourself in the service of other. Kemudian ada al-hukumah, al-islamiyah, Islam alternatif 1988, kemudian muamalah. Penjelasan, karena penulisan tersebut digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu juga huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Selanjutnya yaitu kata turunan. Contoh kalimat atau kata yang menggunakan kata turunan. Lebih dari sekedar berpuasa di bulan Ramadan, yaitu ada penambahan ber pada kata puasa. Kemudian dilihat dari aspek individual, yaitu ada penambahan di pada kata lihat. Kemudian ada semakin tinggi ketaatan, yaitu ada penambahan ke dan an pada kata taat. Kemudian Tuhan Maha Penderma, yaitu ada kata maha ditambah dengan penderma yang memiliki imbuhan pen pada kata derma. Penjelasan, kata turunan ini untuk kata dasar berimbuhan atau untuk istilah asing dan singkatan, dan juga kata turunan untuk kata turunan yang berupa kombinasi antara kata maha dengan kata dasar imbuhan. Kemudian, gabungan kata. Contohnya, meningkatkan, melahirkan, menyelamatkan, kepatuhannya. Penjelasan, penggabungan antara dua kata yang membentuk suatu kata dan makna yang baru. Kemudian, angka dan bilangan. Contohnya, Abraham Lincoln 1809 sampai 1865. Kemudian ada Mahatma Gandhi 1869 sampai 1948. Kemudian Levinas 1906 sampai 1995. Penjelasan, penggunaan ini menunjukkan sebagai kelahiran dan meninggalnya seseorang. Selanjutnya yaitu kata ganti. Contohnya, Tuhan Maha Penderma dan dia mencintai kedermawaan serta etika yang mulia, dan juga membenci etika yang buruk. Penjelasannya yaitu kata dia digunakan untuk mengganti kata Tuhan. Lalu, gabungan huruf konsonan. Contohnya,
Etika sosial semacam ini akan melahirkan masyarakat dengan budaya altruistis yang tinggi, di mana masing-masing individu mencampakkan egoismenya. Penjelasannya, penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Adapun huruf-huruf tersebut antara lain yaitu eng atau ng, ny, sy, dan kh. Seperti halnya huruf diftong, gabungan huruf konsonan juga bisa diletakkan di awal, tengah, atau belakang suatu kata. Selanjutnya, menganalisis tulisan pada papan pengumuman. Yang pertama, huruf kapital. Contoh kalimat atau kata yang tepatnya yaitu Yayasan Perguruan Karya Bakti Purbalingga, Universitas Perwira Purbalingga, pengumuman, nomor, berdasarkan Kartu Rencana Studi, Universitas Perwira Purbalingga, pembayaran, bagi, untuk, informasi, demikian, Purbalingga, dan Dr. Suprapto MS. Kemudian contoh untuk kalimat atau kata yang kurang tepatnya yaitu seluruh mahasiswa tahun angkatan, yang seharusnya penulisannya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Penjelasannya, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat atau judul. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Kemudian huruf tebal. Contohnya yaitu Yayasan Perguruan Karya Bakti Purbalingga, Universitas Perwira Purbalingga, dan pengumuman. Penjelasan, karena huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kemudian, kata turunan atau imbuhan. Contohnya, diperpanjang, pengisian, pembayaran. Penjelasan, imbuhan pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Selanjutnya yaitu gabungan kata. Contohnya, diberitahukan, diperhitungkan, beasiswa. Penjelasannya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, dan juga gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Kemudian singkatan atau akronim. Contohnya, KRS, BRI, SPP, dan SKS. Penjelasannya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kemudian angka dan bilangan. Contohnya, Jalan Lejen S. Parman nomor 53. Penulisan ini dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat dan juga penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.